Perkenalkan, nama saya Ricardo Zaluku, saya jurusan Sistem Informasi STMI Tribuna Dharma Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya mata kuliah testing, yaitu implementasi dan pengujian perangkat lunak. Nah, pengujian black box testing pada Sistem Informasi Akademik STMI Tribuna Dharma Medan. Nah, pendahuluan yang itu, penggunaan teknologi yang saat ini sudah sangat berkembang dan jaringan internet yang semakin meluas, ditambah dengan hadirnya smartphone menjadikan penyebaran informasi sangatlah mudah di kalangan masyarakat. Nah, dengan hadirnya smartphone memudahkan masyarakat di dalam mengakses berbagai informasi. Salah satunya adalah untuk mengakses informasi akademik. Nah, dengan hadirnya sistem tersebut, maka memudahkan dosen dan mahasiswa di dalam mengakses informasi seputar perkuliahan. Tentunya sistem yang dibangun itu haruslah dalam keadaan baik agar pengguna dapat mengaksesnya tanpa ada kendala. Nah, tentunya suatu sistem memiliki akses yang sangat banyak yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, dengan banyaknya akses tersebut diharapkan suatu server yang mampu menampung arus lalu lintas data dari akses mahasiswa itu sendiri. Dengan masalah tersebut, alangkah lebih baiknya jika dilakukan uji coba penggunaan sebelum program digunakan, yang bertujuan untuk meminimalisir cacat dari sistem tersebut yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pengguna. Nah, metode pengujian. Metode pengujian yang dilakukan yakni menggunakan black box testing untuk memastikan keseluruhan sistem teruji dengan baik dan berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan oleh pengguna. Nah, pengujian dilakukan dengan mengakses langsung ke sistem informasi dan melakukan beberapa tahapan. Tahapan yang dilakukan selama dalam pengujian dan implementasi yakni sebagai berikut. Nah, tahapan pertama yaitu pengetesan sistem dengan cara mengakses sistem informasi akademik menggunakan web browser, baik itu Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Kemudian pengetesan masukan atau input dan perubahan atau update data. Yang ketiga itu pengetesan terhadap fungsi menu yang terdapat pada masing-masing halaman sistem informasi, apakah berjalan dengan baik. Kemudian analisis sistem. Nah, peneliti melakukan analisis sistem menggunakan bantuan plugin bernama WebPlacer untuk melihat komponen sistem yang membangun sistem informasi tersebut. Dari analisis, peneliti dapat menginformasikan komponen sistem secara spesifik, yaitu yang pertama, bahasa pemrograman yang digunakan oleh STMI Tribuna Dharma Medan yaitu PHP, web server extensionnya itu menggunakan OpenSSL, UI frameworknya itu menggunakan Bootstrap, sedangkan web servernya menggunakan Apache. Dan masih banyak lagi sebenarnya sih yang digunakan oleh STMI Tribuna Dharma di dalam membangun sebuah sistem. Itu ini sudah saya capture, dapat dilihat semuanya ini ya. Kemudian pengujian sistem. Nah, pengujian sistem dilakukan dengan melakukan tes pada setiap fitur yang tersedia pada sistem informasi akademik STMI Tribuna Dharma Medan. Nah, fitur yang diuji coba merupakan beberapa fitur yang sering digunakan oleh mahasiswa pada halaman Tribuna Dharma itu sendiri, dan menunya itu dapat dilihat pada berikut. Itu ini pada menu dashboard dan menu ketika sudah login ya teman-teman ya. Nah, yang pertama itu pengujian halaman login. Nah, pengujian halaman login ini sudah saya capture halaman login pada halaman STMI Tribuna Dharma itu teman-teman ya. Nah, yang pertama itu menu sign in valid. Nah, jika NIM, password, angka captcha-nya sesuai dengan validasi dan berhasil, maka kita bisa login, dan itu valid ya teman-temannya dengan skor 90. Nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa saya ngasih skornya 90 ya teman-temannya. Yang kedua, sign tidak valid. Nah, di mana name, password, angka captcha-nya tidak sesuai dengan validasi dan gagal. Nah, itu kita tidak bisa login, dan itu valid ya teman-temannya dengan skor 100%. Nah, yang ketiga itu lupa password. Nah, jika lupa password maka tidak dapat dilakukan reset langsung di bagian menunya, dan itu tidak valid teman-temannya dengan skor 50. Nanti alasannya saya jelaskan pada slide berikutnya teman-teman ya. Yang keempat itu ganti password. Nah, itu masukkan password lama dan masukkan password baru. Nah, itu valid, tapi itu dilakukan ketika sudah login ya teman-teman ya. Itu valid dengan skor 100. Nah, ini alasan kenapa tadi saya ngasih skor 90 pada saat login dan kemudian
saya ngasih tidak valid pada fitur lupa password ya teman-teman ya. Yaitu alasannya kenapa? Karena pada halaman login itu sendiri yaitu tidak terdapatnya fitur lupa password ya teman-teman ya, jika terdapat mahasiswa yang lupa password, dan itu bisa diperbaiki dengan cara mahasiswanya langsung menghadap ke kampus atau melapor ke kampus ya teman-teman, lebih tepatnya di bagian FO atau front office. Nah, kemudian sering error pada saat login, dan itulah alasannya tadi saya ngasih skor 90 ya teman-teman ya. Itu error sering terjadi ketika banyak yang akses dalam waktu yang bersamaan ya teman-teman ya. Kemudian pengujian sistem kedua yaitu pada halaman dashboardnya. Nah, dapat dilihat pada gambar yang saya capture itu terdapat 9 menu yang terdapat di halaman dashboardnya teman-teman ya. Nah, menu yang pertama itu profil ya teman-teman ya. Profil. Nah, pada profil ini sendiri terdapat submenu sejarah kampus, visi misi, identitas, dan sambutan ketua. Dan hal itu valid, bisa dilihat dan bisa juga diakses ya teman-teman ya dengan skor 100. Nah, kemudian akademik. Nah, pada menu akademik ini terdapat informasi seputar akademik ya teman-teman ya. Nah, itu bisa juga dilihat, bisa diakses dengan skor 100. Ketiga yaitu menu pendaftaran. Nah, pada menu pendaftaran ini terdapat submenu pendaftaran, biaya kuliah, dan lain sebagainya teman-teman ya. Itu juga sudah tertera berapa cicilan kuliah per bulannya teman-teman ya. Dan itu valid, bisa dilihat juga dan bisa diakses itu dengan skor 100. Nah, yang keempat itu bagian menu kemahasiswaan. Nah, pada menu kemahasiswaan ini berisikan tentang kegiatan kemahasiswaan ya teman-teman ya, baik di luar kampus maupun di dalam kampus ya teman-teman ya. Itu valid, bisa diakses dengan nilai dengan skor 100 ya teman-teman ya. Yang kelima itu kepegawaian. Nah, pada menu kepegawaian ini sendiri berisikan tentang struktur organisasi dari kampus, mulai dari ketua yayasan hingga jajaran ke bawahnya. Dan itu valid, bisa dilihat juga dan bisa diakses dengan skor 100. Nah, yang keenam itu berita. Pada menu berita ini berisikan tentang berita umum dan berita kampus ya teman-teman ya. Berita umum misalnya bencana alam yang terjadi, dan berita kampus misalnya kegiatan-kegiatan ormawa atau hal-hal lainnya. Nah, itu valid, bisa dilihat juga dan bisa diakses dengan skor 100. Nah, yang ketujuh itu menu prestasi. Nah, pada menu prestasi ini berisikan tentang prestasi mahasiswa dan prestasi dosen yang pernah diraih ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat, bisa diakses dan valid dengan skor 100. Nah, yang kedelapan yaitu kompetensi atau trainer. Nah, pada menu ini berisikan tentang pelatihan yang diadakan oleh STM Tribuna Dharma itu sendiri. Nah, salah satunya yang diadakannya yaitu pelatihan tentang mikrotik ya teman-teman ya. Dan itu bisa dilihat, bisa diakses, dan itu valid dengan skor 100 ya teman-teman ya. Dan yang terakhir yaitu brosur. Nah, pada brosur ini kebetulan tahun ini 2021. Nah, brosur ini diupdate setiap tahunnya teman-teman ya. Pada brosur ini tersedia menu download, yang dimana yang di-download itu yaitu brosur untuk 2021 dalam bentuk Google Drive ya teman-teman ya. Itu bisa di-download dan valid, bisa diakses juga dengan skor 100. Nah, pengujian ketiga, sistem ketiga yaitu pada halaman akademik. Nah, pada halaman akademik ini ketika sudah login teman-teman ya. Nah, itu sendiri itu dapat dilihat pada gambar yang sudah saya capture, terdapat 9 menu yang pertama teman-teman ya. Yang pertama menu My Profile. Nah, pada My Profile ini sendiri berisikan tentang data pribadi mahasiswa, mulai dari nama, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya teman-teman ya. Itu valid, bisa diakses juga dengan skor 100. Nah, yang kedua menu logout. Nah, menu logout ini keluar dari sistem akademik, itu valid, bisa di logout dari dari halaman akademik siswa, itu valid dengan skor 100 ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga itu cicilan biaya kuliah. Nah, pada menu cicilan biaya kuliah ini tertera uang kuliah yang sudah dibayar, uang kuliah yang nunggak, dan uang kuliah yang belum dibayar ya teman-teman ya. Itu valid, tetapi dengan skor 90 ya teman-teman ya. Nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan kenapa saya ngasih skor 90. Nah, yang keempat cetak KRS. Nah, pada menu cetak KRS ini sendiri berisikan tentang KRS setiap semester ya teman-teman ya. Biasanya KRS ini untuk kartu rancangan studi untuk 1 semester ke depannya. Dan itu valid, tetapi dengan skor 80 ya teman-teman ya. Yang kelima KHS mahasiswa atau kartu hasil studi ya teman-teman ya. Berisikan tentang kartu hasil studi setiap semester. Nah, baik itu misalnya untuk KHS semester 1, KHS semester 2, dan KHS untuk semester selanjutnya. Dan itu valid dengan skor 100. Kemudian menu ke-6 yaitu kartu ujian. Nah, pada menu kartu ujian ini sendiri berisikan kartu ujian UTS dan UAS. Nah, itu valid, bisa juga di-download dan bisa diakses, tetapi dengan skor 90 ya teman-teman ya.
Yang ketujuh, lihat DNS. Nah, pada menu ini berisikan tentang nilai untuk semua semester. Misalnya untuk semester 1, semester 2, semester 3 itu sudah digabung ya teman-temannya. Di situ juga dapat kita lihat SKS yang sudah kita ambil dan SKS yang berapa lagi SKS yang belum kita ambil ya teman-temannya. Itu valid, bisa diakses dengan poin 100 ya teman-temannya. Kemudian menu yang ke-8 yaitu judul TA atau skripsi ya teman-temannya. Nah, ini pada menu ini berisikan tentang judul-judul skripsi yang pernah diangkat pada tahun-tahun sebelumnya ya teman-temannya. Nah, itu valid, bisa diakses dan bisa dicari juga menggunakan kata kunci tertentu ya teman-temannya. Itu valid dengan skor 100. Dan yang terakhir itu menu kritik dan saran. Nah, pada menu ini mahasiswa dapat mengirim kritik atau saran kepada pihak kampus. Ini itu valid dan dapat juga dikirim ya teman-temannya, itu berhasil dengan skor 100. Nah, di sini alasan saya kenapa ngasih tadi nilai 90, 80 dan 90 ya teman-temannya. Nah, yang pertama itu pada menu cetak KRS. Nah, di mana pada menu ini kadang jadwal mata kuliah yang keluar berbeda dengan jadwal mata kuliah yang diumumkan langsung pada web utama. Nah, contohnya gini. Pada menu KRS itu jadwal kuliah misalnya masuk hari Senin, sedangkan pada yang diumumkan pada web utama mata kuliah tersebut masuk pada hari Selasa. Nah, hal ini disebabkan setiap awal semester KRS itu terlambat update ya teman-teman. Jadi jadwal yang ada pada KRS setiap awal semester itu masih jadwal KRS untuk semester tahun lalu. Nah, yang kedua itu cicilan biaya kuliah. Nah, pada menu cicilan biaya kuliah ini juga sering terjadi error ya teman-teman, yang disebabkan oleh jaringan ataupun yang jika diakses secara bersamaan. Nah, terkadang pada menu cicilan biaya kuliah ini mahasiswa sudah membayar uang kuliah, tetapi di dalam cicilan biaya kuliahnya masih belum terupdate atau masih dalam keadaan belum dibayar ataupun enggak. Nah, yang ketiga itu menu kartu ujian. Pada menu kartu ujian ini sering juga terkadang error ya teman-temannya, dan kadang juga kartu ujian itu tidak bisa di-download, bahkan tidak muncul ya teman-temannya. Sedangkan uang kuliah sudah kita bayar pada bulan yang berjalan ya teman-temannya. Nah, itu sering error ya jika diakses secara bersamaan atau dalam jumlah yang banyak. Nah, kemudian yang pengujian sistem keempat yaitu menu form pada dashboard ya teman-teman ya. Nah, pada menu yang terdapat di dashboard tadi terdiri dari 9 menu ya teman-teman ya. Dan setiap menunya itu memiliki menu-menu formnya. Yang pertama yaitu menu profil. Nah, pada menu profil itu terdapat menu sejarah, yaitu sejarah singkat dari STMIC Trigunadarma itu sendiri, mulai dari tanggal berdirinya hingga sampai sekarang. Dan itu valid, bisa diakses dengan skor 100. Yang kemudian yaitu visi misi. Nah, pada visi misi ini berisikan tentang visi misi kampus dan visi misi setiap jurusan. Nah, itu bisa diakses valid dengan skor 100. Yang ketiga, identitas kampus. Nah, pada identitas kampus berisikan tentang biodata kampus mulai dari alamat, tanggal terbentuknya, tahun terbentuknya ya teman-temannya. Dan itu valid, bisa diakses dengan skor 100. Nah, yang kedua itu menu akademik. Nah, pada menu akademik ini sendiri terdapat 9 menu formnya. Yang pertama, panduan akademik mahasiswa. Nah, pada panduan akademik mahasiswa ini berisikan tentang buku pedoman mahasiswa STMIC Trigunadarma Medan atau biasa dibilang kode etik ya teman-temannya, dan lain sebagainya. Itu terdapat di panduan akademik mahasiswa. Itu bisa diakses, bisa dilihat, valid, dan bahkan bisa di-download ya teman-temannya. Itu skor 100 ya teman-temannya. Kemudian panduan skripsi dan tugas akhir. Nah, pada menu ini tersedia panduan skripsi untuk strata 1 dan panduan tugas akhir untuk diploma 3 ya teman-temannya. Itu valid, bisa diakses dan bisa juga di-download dengan skor 100. Nah, kemudian yang ketiga yaitu akreditas. Nah, pada form menu ini berisikan tentang akreditas jurusan dan kampus. Dimana pada STMIC Trigunadarma sendiri terdiri dari 4 jurusan, 2 jurusan diploma dan 2 jurusan strata ya teman-temannya. Itu valid, bisa diakses dengan skor 100. Nah, kemudian yang keempat, kode etik mahasiswa. Nah, pada kode etik mahasiswa ini berisikan juga tentang kode etik mahasiswa dan seputar tentang mahasiswa lainnya teman-temannya. Itu valid, bisa diakses juga dan bisa di-download kode etiknya dan bernilai skor 100 ya teman-temannya. Yang kelima kemudian
prosedur akademik. Nah, pada prosedur akademik ini berisikan tentang SP, konfirmasi nilai, kerja lapangan, PKL, dan lain sebagainya teman-temannya. Itu valid, bisa dilihat juga dan bisa diakses dengan skor 100. Nah, yang keenam yaitu jurusan. Nah, pada jurusan ini berisikan tentang jurusan yang ada di STM Trigunadarma Medan. Nah, pada hal ini STM Trigunadarma Medan itu memiliki 4 jurusan ya teman-temannya, 2 diploma dan 2 strata 1, dan itu valid, bisa juga diakses dengan skor 100. Nah, yang ketujuh yaitu proses pembelajaran. Nah, pada proses pembelajaran berisikan tentang penilaian dalam belajar mengajar. Ini berisikan tentang penilaian apa saja yang dinilai di dalam proses belajar mengajar ya teman-temannya. Dan disitu juga berisikan tentang aturan-aturan di dalam penilaian ya teman-temannya. Nah, itu valid dan bisa diakses dengan skor 100. Kemudian menu kelulusan. Nah, pada kelulusan ini berisikan tentang hasil pembelajaran. Maksudnya hasil pembelajarannya itu setelah kita lulus dari STM Trigunadarma, apa target yang bisa dicapai teman-temannya. Itu valid dan bisa juga diakses dengan skor 100. Nah, yang kesembilan yaitu petunjuk pembayaran. Nah, pada menu ini berisikan tentang kode-kode pembayaran baik uang kuliah, uang SP, dan lain sebagainya teman-temannya. Itu valid dan kode-kodenya juga valid, bisa diakses, bisa dilihat juga. Itu dengan skor 100 ya teman-temannya. Nah, kemudian pada menu pendaftaran. Nah, pada menu pendaftaran berisikan tentang yang pertama biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan ini berisikan tentang biaya pendidikan STM Trigunadarma, baik itu cicilan per bulan, uang masuk, dan lain sebagainya teman-temannya. Itu valid dan bisa diakses dengan skor 100. Nah, untuk menu yang kedua itu informasi pendaftaran. Itu berisikan tentang cara mendaftar di STM Trigunadarma, baik itu cara mendaftar secara online maupun secara offline ya teman-temannya. Itu bisa diakses dan valid dengan skor 100. Nah, kemudian yang ketiga itu potongan biaya kuliah. Nah, pada potongan biaya kuliah ini berisikan tentang potongan-potongan biaya kuliah bagi setiap mahasiswa yang berprestasi ya teman-teman, yang ditandai dengan piagam, piala, ataupun sertifikat ya teman-temannya. Itu valid dengan skor 100. Kemudian keunggulan kampus. Nah, pada menu keunggulan kampus berisikan tentang prestasi-prestasi kampus yang pernah diraih, baik itu dari BNPT atau akreditas dan lain sebagainya. Itu valid, bisa diakses dan dengan skor 100. Kemudian fasilitas gratis untuk mahasiswa. Nah, pada menu ini berisikan tentang fasilitas-fasilitas apa saja yang didapat oleh mahasiswa, khusus mahasiswa baru atau mahasiswa yang baru mendaftar di STM Trigunadarma. Dan itu valid dan bisa dilihat apa saja fasilitasnya dengan skor 100. Kemudian yang keenam yaitu nilai plus TGD. Nah, pada menu ini berisikan tentang fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh kampus, baik itu ruangan dan AC, infokus, komputer di setiap ruangan, dan lain sebagainya teman-temannya. Itu valid, bisa diakses juga dan dengan skor 100. Yang selanjutnya itu menu kemahasiswaan. Nah, pada menu kemahasiswaan berisikan tentang pertama profil bagian kemahasiswaan dan riset. Nah, di sini berisikan tentang profil-profil dosen bagian kemahasiswaan mulai dari ketua hingga jajaran-jajaran ke bawahnya. Itu valid dan bisa dilihat juga bisa diakses dan nilai skor 100 ya teman-temannya. Yang kedua kegiatan OMS atau klub. Nah, berisikan tentang kegiatan-kegiatan mahasiswa ya teman-temannya, baik di dalam kampus maupun di luar kampus ya teman-temannya. Itu valid, bisa diakses dengan skor 100. Nah, yang ketiga itu kegiatan ormawa. Nah, kegiatan ormawa ini juga berisikan tentang kegiatan-kegiatan organisasi yang terdapat pada STM Trigunadarma ya teman-temannya, baik itu di luar kampus maupun di dalam kampus. Nah, itu valid, bisa diakses dengan skor 100. Kemudian kegiatan UKM. Nah, kegiatan UKM ini hampir sama dengan kegiatan OMS atau klub ya teman-temannya. Itu bisa diakses dan bisa dilihat dengan skor 100 ya teman-temannya. Dan selanjutnya itu menu kepegawaian. Nah, pada menu kepegawaian ini berisikan tentang pertama struktur organisasi. Nah, pada submenu ini berisikan tentang struktur organisasi STM Trigunadarma, mulai dari ketua yayasan hingga jajaran ke bawahnya, dan itu valid, bisa dilihat dan bisa diakses dengan skor 100. Kemudian menu yang kedua itu kode etik dosen dan kepegawaian. Nah, pada menu ini berisikan tentang kode etik dosen dan pegawai. Itu bisa dilihat, bisa di-download juga, valid dengan skor 100.
Yang ketiga yaitu menu dosen. Nah, pada menu dosen ini bersihkan tentang nama dosen beserta foto setiap dosennya. Itu valid, bisa diakses dengan skor 100. Kemudian menu pegawai ya teman-temannya, itu bersihkan tentang nama-nama pegawai STM Tribuna Dharma beserta fotonya ya teman-teman. Dan itu bisa diakses, bisa dilihat, valid dengan skor 100. Kemudian menu berita. Nah, pada menu berita bersihkan tentang yang pertama menu berita umum. Nah, menu ini bersihkan tentang berita-berita yang berada di luar kampus, misalnya bencana alam dan lain sebagainya. Nah, itu valid, bisa diakses dengan skor 100. Kemudian berita kampus. Nah, berita kampus ini bersihkan tentang berita-berita seputar kampus ya teman-teman ya, baik itu akademik dan non-akademik ya teman-teman ya. Itu valid, bisa diakses dan dengan skor 100. Kemudian menu prestasi. Nah, pada menu prestasi ini bersihkan tentang yang pertama prestasi mahasiswa. Nah, prestasi mahasiswa ini bersihkan tentang prestasi-prestasi mahasiswa yang pernah diraih teman-teman ya. Itu valid, bisa diakses dan bisa dilihat dengan skor 100. Kemudian prestasi dosen. Nah, pada menu ini juga bersihkan tentang prestasi dosen yang pernah diraih. Itu valid, bisa diakses, bisa dilihat dengan skor 100. Menu selanjutnya itu menu kompetensi atau trainer. Nah, pada menu ini bersihkan tentang pelatihan yang diadakan oleh STM Tribuna Dharma sendiri. Nah, salah satunya yaitu Mikrotik Academy. Nah, pada pelatihan Mikrotik Academy ini bersihkan tentang syarat-syarat untuk mendaftar sebagai anggota dari pelatihan Mikrotik itu sendiri, dan itu valid, bisa diakses dan bisa dilihat dengan skor 100. Kemudian menu yang terakhir itu menu browser 2021. Nah, untuk menu ini sendiri yaitu upgrade step down ya teman-teman ya. Kebetulan tahun sekarang 2021. Nah, di situ tersedia file dalam bentuk Google Drive dan itu bisa di-download ya teman-temannya. File tersebut merupakan browser ya teman-temannya. Itu valid dengan skor 100. Nah, kesimpulan dari penelitian sudah dilakukan yaitu sistem yang dibangun masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik ya teman-temannya. Masih terdapat beberapa fitur yang sering mengalami error. Maka dari itu pentingnya melakukan pengujian agar sistem yang dibangun dapat berjalan dengan baik, sehingga pengguna memiliki pengalaman yang baik dalam penggunaan sistem. Nah, pengujian sistem dilakukan jika terdapat penampilan baru atau ada beberapa fitur baru yang baru ditambahkan ataupun baru di-update, karena perubahan program dapat mempengaruhi fitur lainnya yang menyebabkan bug atau error pada sistem yang dibuat ya teman-teman. Nah, saran peneliti dari pengujian black box yang sudah dilakukan yakni dengan melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang ditemui. Adapun beberapa kekurangan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan fitur lupa password pada saat login tanpa harus melapor ke kampus. Nah, seperti yang pada halaman login tadi ya teman-temannya, yang tidak adanya fitur lupa password. Nah, untuk itu diharapkan dari pihak TGD menyediakan fitur lupa password ya teman-temannya. Yang kemudian kedua yaitu memperbaiki jaringan error yang sering terjadi jika banyak mahasiswa yang login secara bersamaan. Nah, terkadang ketika login bersamaan dalam jumlah yang banyak, itu web TGD kadang error ya teman-teman ketika login dan not found. Yang ketiga itu memperbaiki jadwal mata kuliah di menu KRS yang sering kurang aktif setiap awal semester. Nah, diharapkan dari pihak kampus STM Tribuna Dharma untuk selalu cepat di dalam mengupdate KRS setiap awal semester, karena terkadang KRS yang di-upload itu merupakan jadwal untuk semester yang tahun lalu. Nah, kemudian memperbaiki jaringan error pada menu cicilan biaya kuliah jika banyak mahasiswa yang membayar uang kuliah secara bersamaan. Nah, diharapkan juga pada pihak kampus STM Tribuna Dharma supaya memperbaiki menu tersebut. Terkadang uang kuliah sudah dibayar oleh mahasiswa, namun di dalam menu itu sendiri belum di-upgrade dan masih tertera menu yang belum terbayarkan ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir itu memperbaiki jaringan error pada menu kartu ujian ya teman-teman ya, dimana kadang kartu ujian itu tidak bisa di-download dan juga kadang kartu ujian itu tidak muncul ketika ingin di-download. Nah, hal ini terjadi juga teman-teman karena banyaknya yang mengakses menu tersebut dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi kurang lebih penjelasan saya tentang pengujian black box pada mata kuliah testing ya teman-temannya. Jika ada yang kurang paham, silakan DM saya langsung di Instagram. Sekian yang bisa saya jelaskan.
Sampai jumpa.